Ya Bu, maaf, ini Dona belum masuk. Kita mulai aja atau gimana? Oh, Dona belum masuk ya? Mm-mm. Bu. Yang mulai pertama siapa? Dona atau Duma atau Sania? Saya sih Bu. Ah, itu si Dona udah masuk. Oke, silakan ya kelompok 2. Bu, siap. Maaf off cam ya Bu, izin. Baik, Shalom semuanya, Ibu, teman-teman. Hari ini kami kelompok 2 yang beranggotakan Kak Duma, Dona, dan Sania akan mempresentasikan peran dan kedudukan pendidikan agama Kristen di dalam masyarakat. Sebelum masuk kepada peran dan kedudukan, kita lebih dahulu membahas pengertian pendidikan. Pendidikan sendiri berasal dari kata Yunani, pedagogi, yang menggambarkan seseorang anak yang keluar dari rumah dan pulang diantar oleh seorang pelayan. Dalam bahasa Romawi, definisi-definisi pendidikan lewat Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik yang artinya memelihara dan memberi latihan, ajaran, membimbing mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Selanjutnya, ada juga pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ada juga pengertian-pengertian pendidikan menurut para ahli, misalnya oleh John Dewey dan A.N. Whitehead. Jadi dapat disimpulkan lewat pengertian-pengertian pendidikan dari para ahli dan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang lainnya, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan manusia untuk memperlengkapi dirinya yang bermanfaat untuk perkembangan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pendidikan tidak pernah lepas dari proses yang berkesinambungan. Seumur hidup manusia memerlukan pendidikan dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan hakikat sebagai manusia pembelajar seumur hidup. Jadi pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan manusia untuk boleh memperlengkapi dirinya sendiri. Selanjutnya, kita juga mengenal pengertian pendidikan agama Kristen. Jadi yang menjelaskan tentang hakikat atau pendidikan agama Kristen ada elemen-elemen intinya, yaitu pendidikan PAK adalah suatu usaha pendidikan, oleh karena itu merupakan usaha yang sadar, sistematis, dan berkesinambungan. Ini tidak berarti bahwa pendidikan hanya terbatas pada pendidikan formal, baik di sekolah atau di dalam gereja, melainkan juga pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan sosialisasi yang disengaja. Jadi PAK merupakan usaha sadar juga yang sistematis dan berkesinambungan, yang didapat bukan hanya di pendidikan formal atau di gereja, tapi didapat juga lewat sosialisasi atau pendekatan. Kemudian PAK juga merupakan pendidikan yang khusus, yakni dimensi yang dicakup adalah dimensi religius manusia. Artinya usaha dalam pembelajaran PAK ini dikhususkan tentang bagaimana pencarian yang tersendiri akan sisi religius manusia. Selanjutnya PAK menunjuk pada persekutuan iman Kristen. PAK juga turut berpartisipasi dalam hakikat politis pendidikan secara umum. Artinya PAK itu tidak hanya sebagai intervensi dalam kehidupan seseorang di dalam kerohaniannya saja, tetapi juga mempengaruhi cara dan sikap ketika menjalani kehidupan dalam konteks masyarakat.
Jadi PAK bukan hanya berfokus pada pribadi sendiri, tetapi juga digunakan agar seseorang dapat menjalani kehidupan di masyarakat dengan baik gitu. Kesimpulannya, PAK adalah pengajaran pokok-pokok kebenaran iman Kristen dan pengetahuan Alkitab untuk menjaga kehidupan rohani seseorang. Selanjutnya, kita juga akan mengetahui definisi dari masyarakat dan masyarakat majemuk. Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu atau tradisi tertentu atau konvensi atau hukum tertentu yang sama. Jadi masyarakat itu sekumpulan makhluk hidup yang terjalin erat karena satu sistem. Sedangkan masyarakat majemuk menurut John Shendram Furnifal adalah suatu masyarakat di mana sistemnya ini merupakan eh, kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagian membuat mereka kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Nah, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang kurang memiliki loyalitas terhadap sesamanya. Jadi mereka memiliki kehidupan sendiri, memiliki permasalahan sendiri, jadi mereka berfokus pada diri sendiri. Jadi kurang memiliki loyalitas terhadap orang lain. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari kelompok tinggal yang sama dalam satu wilayah, tetapi dipisahkan menurut garis budaya masing-masing. Kemajemukan suatu masyarakat dilihat dari dua variabel, yaitu kemajemukan budaya dan kemajemukan sosial. Kemajemukan budaya ditentukan oleh indikator-indikator genetik sosial seperti ras, etnis, dan suku. Budaya seperti kultur, nilai, dan kebiasaan, bahasa, agama, kasta, ataupun wilayah. Kemajemukan sosial ditentukan oleh indikator-indikator seperti kelas, status, lembaga, maupun power. Jadi masyarakat majemuk adalah masyarakat yang hidup di lingkungan yang sama, tetapi mereka memisahkan diri sesuai dengan indikator-indikator di atas seperti ras, etnis, agama, bahasa, dan itu yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Duma. Oke, thank you Sania. Saya akan membahas tentang peran pendidikan agama Kristen dalam masyarakat, terlebih di Indonesia ya, yang majemuk kita melihatnya. Nah, yang pertama saya mengambil bahwa itu dapat meningkatkan nilai moral dalam masyarakat. Kenapa dikatakan dapat meningkatkan nilai moral? Karena dalam Alkitab juga kita dituntut untuk memiliki nilai moral yang paling tinggi, seperti Tuhan Yesus sebagai memiliki gambaran atau memiliki hal yang paling utama yang diajarkan adalah moral yang paling tinggi. Stephen Tong mengatakan bahwa nggak ada moral yang lebih tinggi dari selain daripada Yesus Kristus. Bahkan ajarannya sendiri kalau kita baca dari Matius 5 sampai 7, khotbah di bukit itu sebagai gambaran nilai moral yang paling sempurna atau karakter yang paling sempurna. Kemudian ini dikatakan karakter yang baik berasal dari kebiasaan pikiran, habit of the mind, kebiasaan hati, habit of the heart, dan kebiasaan dari tindakan, habit of the action, yang dibangun melalui pengajaran dan praktek yang terus-menerus dilatih. Nah, PAK berperan dapat menanamkan kebiasaan-kebiasaan ini dalam lingkungan masyarakat melalui pengajaran-pengajaran yang dilakukan baik di gereja, yang terlebih secara khusus ini dalam lingkungan masyarakat yang memiliki peran yang sangat maksimal untuk mengembangkan masyarakat. Yang kedua, PAK juga dapat menjadi teladan dalam ketahanan keluarga. Kan apalagi di Indonesia yang memang kebanyakan orang yang percaya akan poligami, padahal agama Kristen sendiri menekankan monogami. Keluarga dan juga menekankan bahwa keluarga itu merupakan kehendak Allah. Jadi sebelum orang memulai keluarga, itu sudah benar-benar dipersiapkan dalam gereja. Juga
dalam keluarga itu juga, dalam Alkitab ada pedoman-pedoman bagaimana keluarga itu supaya tetap harmonis, tetap bertahan, dan nggak segampang keluarga yang lain untuk tetap runtuh. Bahwa ada juga memahami bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk menerima kekurangan. Ada menerima dirinya sebagai pribadi yang memiliki emosi dan memilih tanggapan yang positif. Ini merupakan pedoman-pedoman dasar bagi sebuah keluarga sehingga tetap harmonis hubungan antara suami istri bahkan juga anak, dengan memahami kekurangan satu sama lain, menyadari bahwa dirinya adalah manusia berdosa yang memang benar-benar membutuhkan Tuhan, dan juga menyadari identitas tersebut sama orang lain. Itu dapat menjadi memberikan sebuah teladan dalam ketahanan keluarga. Ini juga menjadi sebuah peran PAK dalam masyarakat, karena memang di tengah-tengah kita yang masyarakat yang majemuk, yang memiliki banyak agama, memiliki banyak budaya, enggak semua memiliki pandangan bahwa keluarga itu adalah hal yang penting untuk dibina, bahkan hal yang penting untuk dipertahankan. Kemudian yang ketiga, PAK juga sebagai antipatif radikalisme dalam masyarakat. Kenapa ini saya ambil? Karena memang di Indonesia ini kan kita sangat sering cenderung mendengar bahwa orang-orang yang radikalisme yang menimbulkan keributan dengan berbagai alasan mereka, terlebih dengan mempersoalkan soal agama gitu. Padahal sebenarnya itu bukan hal yang ajaran yang benar. Jadi PAK itu juga berfungsi untuk membentuk pemahaman yang terbuka kepada masyarakat sejak dini, terlebih dalam gereja, sehingga tidak menjadi pemikir-pemikir yang radikalisme. Kembali kalau kita bahas kembali tentang radikalisme itu kan tentang bahwa saya yang paling benar, agama saya yang paling benar, orang lain itu yang salah dan layak dibinasakan, seperti itu. Pemikiran-pemikiran tersebut sangat salah sebenarnya, dan itu sangat penting di bangsa kita gitu, di masyarakat kita. Pemahaman-pemahaman tersebut dapat dibentuk sejak dini melalui peserta didik, bahkan juga dalam masyarakat. Itu adalah salah satu dari peran gereja untuk membina masyarakat dan juga untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang terbuka supaya masyarakat bukan hanya menganggap dirinya benar, tetapi juga memiliki keterbukaan dengan agama lain, bahwa menghargai agama lain, bahwa bukan hanya imannya saja yang sebagai sesuatu yang harus dipertahankan dan agama orang lain itu sebagai sesuatu yang salah, seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah PAK juga membawa kepada kemandirian iman. Seperti kemarin Ibu Anis juga katakan bahwa iman itu bukan dapat diturunkan, tetapi iman itu sebagai pribadi-pribadi, seperti itu. Tetapi dalam PAK, orang tua itu disuruh untuk mendidik anaknya untuk memiliki iman yang mandiri kepada Tuhan Yesus secara pribadi gitu. Karena kita melihat lagi dalam firman Tuhan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat kepada Bapa kalau itu tidak berasal dari Bapa sendiri. Jadi bukan karena orang tuanya mengajarkan iman secara langsung atau secara terus-menerus, tetapi memang merupakan panggilan Allah sendiri yang benar-benar kepada setiap anak atau kepada setiap pribadi untuk beriman kepada Kristus. Nah, memahami iman itu sendiri kan merupakan sebuah usaha yang terus-menerus dikerjakan oleh setiap individu atau oleh setiap pribadi. Jadi memang benar-benar PAK membawa kepada kemandirian iman, dan PAK itu, pendidikan agama Kristen itu berperan untuk membentuk atau mengajarkan iman yang sesungguhnya kepada masyarakat. Kemudian yang kelima, PAK sebagai sarana penginjilan. Nah, banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan penginjilan, tetapi pendidikan agama Kristen itu merupakan salah satu sarana yang dapat dilakukan, karena memang perlu mempertimbangkan konteks sosial budaya dan juga konteks sosial ekonomi, sehingga firman Tuhan atau Injil dapat secara kontekstual disampaikan kepada masyarakat atau kepada pribadi yang ingin diperdengarkan Injil tersebut. Itu saja sebagai peran PAK dalam masyarakat. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Dona. Baik, terima kasih Kak Duma. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan PAK dalam masyarakat. Perkembangan dunia telekomunikasi yang sudah memasuki era digital mesti dicermati oleh gereja. Teknologi komunikasi perlu dimanfaatkan secara bijak untuk menjadi sarana pembelajaran
pendidikan agama Kristen yang efektif. Gereja perlu sependapat mungkin memaksimalkan keterbukaan informasi dan kemudahan akses dalam rangka pewartaan yang kontekstual dan pas, termasuk fasilitas informatika naradidik PAK. Untuk itu gereja harus membangun komunikasi secara proaktif. Seperti Yesus yang telah mengkomunikasikan pengajaran dengan mengelilingi kota dan desa, menyusuri pantai untuk mengajar dan menyampaikan kabar baik. Yang terdapat di dalam Matius 9 ayat 35, Yesus melakukan pelayanan dengan menerapkan komunikasi yang baik, dengan menerapkan berbagai lapisan masyarakat. Yesus melakukan pelayanan pengajaran secara kontekstual dengan melibatkan unsur budaya dan tradisi Yahudi dalam mengkomunikasikan Injil. Untuk itu gereja perlu membuat kemasan yang pas dalam penyelenggaraan PAK sehingga menjadi pelayanan yang strategis guna menjawab sekaligus berkomunikasi secara santun dan jelas kepada masyarakat. Selanjutnya, Kak. Komunikasi PAK harus mampu menyapa semua orang sehingga kehadirannya dapat diterima di ruang majemuk pendidikan religius, memberikan pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Pendidikan agama Kristen adalah sebuah wadah pembelajaran yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai Kristiani bagi para setiap naradidik atau peserta didik. Atau seperti pembahasan sebelumnya, PAK mengajarkan anak didiknya kepercayaan, ketaatan, dan komitmen iman. Iman yang hidup adalah iman yang dapat dikomunikasikan dan mengubah serta berdialog dengan konteks. Next, Kak. Secara politis, hubungannya dengan negara sebagai ruang hidup yang mestinya bebas diskriminasi. Fungsi PAK dipahami sebagai upaya mendukung pemerintahan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, serta mendukung program pengalaman Pancasila. PAK memegang kedudukan penting untuk menanamkan nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. PAK mengajarkan takut akan Tuhan dan menghormati sesama, serta saling menolong dengan tulus tanpa melihat golongan dan latar belakang. Seperti Yesus Kristus ajarkan melalui perumpamaan seorang Samaria yang hati baik, yang tertulis di dalam Lukas 10 ayat 25-37. PAK sangat penting dalam mengkampanyekan pesan-pesan moral yang bersumber dari Alkitab tentang hidup mengasihi sesama sesuai hukum kasih Kristus yang terdapat di dalam Matius 26 ayat 39-40. Untuk itu kedudukan PAK perlu dipertegas dalam bentuk penyajian dan penyajian bahan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan, mengingat tujuan utama pewartaan dan kesaksian gereja, tapi juga terjadinya transformasi sosial dalam masyarakat tersebut. Jadi kesimpulan dari presentasi kami, pendidikan agama Kristen itu mampu membawa kepada keterbukaan terhadap sesama yang berbeda keyakinan, mampu memiliki sikap toleransi dan menghargai pemeluk agama lain, dan dapat hidup berdampingan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, tanpa harus terpengaruh dengan kepercayaan orang lain, namun tetap memiliki kemandirian iman melalui komitmen iman yang sungguh kepada Kristus. Demikian presentasi dari kelompok 2. Jika teman-teman ada pertanyaan, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya, yaitu tentang peran dan kedudukan PAK di dalam kehidupan masyarakat. Oke, untuk kelompok yang lain, silakan saya berikan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Dicatat dulu ya kelompok 2 ya pertanyaannya. Saya mau bertanya, Bu. Saya mau bertanya buat kelompok 2. Tadi ada di slide penjelasannya tentang bahwa PAK itu berperan. Mungkin tadi di penjelasannya Kak Duma, yang mau saya tanyakan itu, tadi ada dijelaskan sih bahwa
Pak itu berperan seperti di lingkungan masyarakat di gereja gitu. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru Pak mengajarkan Pak itu sendiri kepada orang dewasa? Karena terkadang orang dewasa kan bahkan ibu-ibu yang lebih daripada kita kan umurnya, mereka mengatakan bahwa mereka itu lebih tahu gitu. Nah, itu caranya gimana? Itu sih yang saya tanyakan. Jadi kayak peran kita sebagai guru Pak mengajarkan mereka gitu. Oke, yang lain silakan Hesti dan Resti. Ya Bu, saya juga mau bertanya tentang bagaimana cara yang efektif menanamkan nilai-nilai Kristiani pada peserta didik. Itu yang saya tanya. Oke, Resti. Kalau Resti ya Bu, kan zaman sekarang pendidikan itu kan sangat sulit ya Bu, terutama tuh di norma-norma pendidikan itu. Sama yang dikatakan Resti, bagaimana cara menerapkan pendidikan atau norma-norma pendidikan itu tersebut menjadi lebih efektif, dan juga kan kita tahu banyak siswa juga yang zaman sekarang itu susah untuk dinasehati Bu. Terus yang menjadi pertanyaannya, bagaimana sih cara agar siswa itu bisa mengubah karakter siswa itu menjadi yang lebih baik kayak gitu Bu. Oke. Bagaimana cara mengubah karakteristik siswa agar menjadi lebih baik? Kalau Hesti, bagaimana penerapan nilai-nilai Kristiani kepada peserta didik? Kalau Tina, bagaimana cara peran kita sebagai pendidik untuk orang-orang gereja yang lebih dewasa dari kita? Oke, silakan kelompok 2 yang sudah siap jawabannya dipersilakan untuk menjawab. Oke, saya akan mungkin menjawab pertanyaan Tina ya. Gimana sih peran kita sebagai guru Pak untuk menyampaikan Pak itu sendiri kepada orang yang sudah lebih dewasa dari kita gitu? Menurut saya sih enggak, gimana ya? Salah satu caranya untuk menyampaikan Pak itu berkhotbah. Kan kalau misalnya dikasih kesempatan nih untuk menyampaikan firman Tuhan di WBI contoh bisa. Itu bisa. Kita menyampaikan Pak itu sendiri. Pemahaman-pemahaman Pak yang paling inti itu bisa berkhotbah ketika diberikan kesempatan. Yang kedua juga bisa melalui ketika kita berdoa, mimpin doa atau pemimpin pujian. Kan kita bisa menyampaikan firman Tuhan juga di sana ketika kita berdoa dan juga ketika kita memimpin pujian. Nah, yang ketiga, misalnya nih kita mau lagi dari gaya hidup kita secara pribadi gitu yang mereka dapat lihat secara langsung. Mungkin dalam penilaian mereka itu enggak seperti yang mereka inginkan atau gimana lah ya cara mencerminkan kehidupan kita itu sebagai orang yang sebagai guru Pak gitu dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita gitu, supaya itu menjadi teladan bagi mereka gitu. Itu juga salah satu cara untuk menanamkan Pak bukan hanya bagi orang dewasa tapi juga bagi semua orang. Tapi itu dapat mencakup ke orang yang dewasa. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang mau perlengkapi. Ada nggak tim kelompok 2 yang mau melengkapi jawaban dari Duma atau menambahkan? Sudah Bu kayaknya. Oke, kalau nggak ada kita tanya ke Tina. Bagaimana Tina? Dapat diterima? Iya, Bu. Thank you, Dum. Oke. Untuk pertanyaan Hesti dan Resti, silakan siapa yang sudah ada jawabannya. Untuk pertanyaan Kak Hesti, Bu, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Kristiani kepada peserta didik? Untuk menanamkan nilai-nilai Kristiani diperlukan seorang pendidik agama Kristen yang mempunyai sikap atau tingkah laku yang patut untuk diteladani oleh peserta didik di masyarakat, memiliki tutur kata atau bahasa yang sopan dalam menyampaikan sesuatu,
dan memiliki wawasan yang luas dalam bidang ilmu pengajar yang dimiliki. Karena arti nilai Kristiani tersendiri adalah suatu tatanan atau yang dijadikan paduan oleh setiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus. Jadi tanpa sengaja dari sikap seseorang pendidik agama Kristen banyak ditiru oleh para peserta didik karena seorang pendidik di bidang agama sering menjadi contoh karena berada di bidang keagamaan. Bu. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Bagaimana Kak Hesti? Hesti, bagaimana kata Duma? Apa sudah puas? Ya, baik, Kak Dona, makasih. Silakan Sania menjawab pertanyaan dari Resti meskipun dia tidak ada di dalam. Iya, Bu, pastinya keluar. Oke, dari pertanyaannya itu cara untuk mengubah karakter siswa ya, Bu, ya. Sebenarnya materi ini kayaknya bertolak belakang sama presentasi kami hari ini tentang masyarakat, tapi Sania mau jawab lewat sudut pandang Sania sendiri. Untuk mengubah karakter itu kan, karakter itu dibangun dari sejak dini. Jadi kalau pembentukan karakter itu tidak bisa diubah dengan cepat gitu, Bu. Jadi pembentukan karakter ini dimulai dari sejak dini, sejak masa balita, di mana orang tua mendidik, mengajarkan hal-hal pertama dalam kehidupan mereka, dan itu yang biasanya akan tertanam dan menjadi karakter dari seorang anak. Nah, kalau dari sudut pandang Sania dan misalnya kita nanti menjadi guru PAK, mungkin untuk mengubah karakter seseorang itu harus dibutuhkan kemauan dari seseorang itu untuk berubah dan kemauan untuk menerima nasihat dari guru PAK khususnya. Sebagai guru PAK, cara untuk membantu siswa untuk boleh mengubah karakternya itu mungkin melalui kurikulum pembelajaran tentang moral, pembelajaran tentang karakter Kristus, dan memberikan contoh bagaimana karakter yang baik, karakter Kristus. Jadi guru PAK sendiri yang selain mengajarkan kebenaran, tetapi harus memberikan contoh nyata sehingga siswa bisa melihat dan bercermin diri mungkin, Bu. Jadi bisa menerapkan karakter yang dia lihat dari guru PAK-nya ke dalam kehidupannya. Nah, dalam penerapannya sendiri sebenarnya semuanya tergantung kepada siswa. Guru bisa mengajarkan, memberikan contoh, tapi kalau siswanya tidak mau berubah dalam karakter, hal ini mungkin menjadi sulit, gitu, Bu. Jadi guru memberikan contoh karakter yang baik, memberikan masukan yang baik, dan siswa juga harus bisa menerima dan mau untuk berubah. Itu sih, Bu, dari saya tentang perubahan karakter. Oke. Bagaimana Resti? Makasih, Bunda. Sini ya. Oke. Untuk menyempurnakan jawaban dari kelompok 2, sebenarnya dari ketiga pertanyaan kalian itu memiliki jawaban yang sama. Yang sama karena saya lihat dari pertanyaan kalian itu hanya melihat bagaimana peran kita sebagai pendidik agama Kristen untuk masyarakat dan juga untuk peserta didik. Jadi jawabannya hampir sama. Peran pertama jawabannya adalah tetap dilihat pada karakteristik atau diri kita sendiri yang sebagai teladan. Itu semuanya akan dimulai dari diri kita sendiri sebagai teladan, dan baru akan dilihat oleh orang bagaimana diri kita sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai seorang pendidik agama Kristen. Apakah memang benar kita menunjukkan nilai-nilai Kristiani atau tidak? Apakah memang benar kita sebagai seorang pendidik bisa diterima materi atau ajaran yang kita berikan kepada masyarakat yang lebih dewasa dari kita? Itu dilihat dari sikap kita dan tindakan kita dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadi dari pertanyaan Tina, Hesti, dan Resti itu hampir sama jawabannya. Itu dilihat dari diri kalian sendiri juga, atau diri kita sebagai seorang guru. Apakah kita bisa menjadi teladan atau tidak? Dan untuk pertanyaan Hesti tadi, Resti ya yang karakteristik. Untuk pertanyaan karakteristik itu,
Saya rasa sebelum kita masuk pelajaran ini saya pernah menyampaikan, dan sepertinya juga salah satu kalian seingat saya pernah mengajukan pertanyaan, Ibu, bagaimana kalau siswa itu karakternya dari rumah itu berbeda dengan karakter guru yang mengajarkan dia di sekolah? Saya rasa pernah pertanyaan kalian seperti itu. Saya menyampaikan bahwa karakter itu memang tidak bisa kita mengubah secara utuh. Kita tidak akan bisa mengubah secara utuh langsung dengan secara instan juga tidak bisa, secara cepat juga tidak bisa. Tetapi setidaknya kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik agama Kristen mampu membantu setidaknya mengubah beberapa karakter yang tidak baik itu menjadi baik. Bagaimana caranya, Bu? Kalau dia di rumah sudah berkarakter seperti ini, orang tuanya juga berkarakter seperti ini. Saya pernah menyampaikan, tunjukkan karakter yang benar itu bagaimana. Sehingga seorang anak akan membandingkan antara karakter dia di rumah dengan karakter yang diberikan oleh guru di sekolah. Saat karakter A yang di rumah diberikan orang tua, bagaimana respon orang masyarakat sekitarnya terhadap karakter dia yang seperti itu. Dan saat dia menerapkan karakter yang diajarkan oleh guru, bagaimana orang-orang masyarakat di sekitarnya menerima karakter dia. Dia akan melihat, seorang anak itu akan melihat mana karakter yang diterima. Apakah yang diajarkan oleh guru atau yang diajarkan oleh orang tua di rumah. Saat anak sudah membandingkan dua karakter itu, anak akan memilih yang mana yang akan dia terapkan di dalam kehidupannya dan mana yang memang itu yang terbaik bagi kehidupan. Nah, intinya adalah pertanyaan Hesti dan juga Resti itu harus didasari dari diri kalian atau diri kita sebagai seorang pendidik, sebagai teladan, sebagai contoh terlebih dahulu. Nah, memang benar juga kalau nanti kalian presentasi atau mengisi seminar atau bagaimanapun itu sebagai pembicara, pembawa makalah, jika seseorang itu keluar dari konteks presentasi kalian, memang lebih baik kalian ada kalanya tidak harus menanggapi pertanyaan itu, tetapi bisa lebih baiknya menjawab dengan cara yang baik. Seperti tadi Sania menyampaikan bahwa ini keluar dari konteks mereka, karena kalian kan membahas tentang masyarakat majemuk, masyarakat, bukan pada dunia pendidikan sekolah lagi. Pendidikan sekolah itu sudah dibahas kemarin di hari Sabtu ya, hari Sabtu tentang pendidikan di sekolah. Dan sekarang itu adalah kepada masyarakat. Memang baik seperti itu cara menjawab. Ada kalanya juga memang tidak harus diresponi, tetapi ya itu lihat lagi kondisi lingkungan kalian presentasi nanti bagaimana. Nah, kelompok 2. Saya ingin bertanya, tadi kan kalian menyampaikan tentang peran dan pendidikan agama Kristen di dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk masyarakat sekarang, terutama masyarakat Indonesia yang beragam-ragam agama dan juga tatanan budayanya, saya ingin tanya, menurut kalian, pendapat kalian sendiri ya, bukan pendapat buku, bukan pendapat ahli, bukan pendapat beberapa jurnal ataupun apa yang pernah kalian ambil ya, apa peranan yang paling menonjol atau penting banget agama Kristen itu di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini? Bukan masyarakat majemuk umum. Kalau majemuk umum berarti itu masyarakat yang majemuk yang bisa di tahun yang lalu atau tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi saya ingin melihat, menurut kalian, peranan penting atau pokok utama, PAK ini harusnya seperti ini di masyarakat sekarang ini. Apa menurut kelompok 2? Mungkin Sania dulu. Menurut pendapat Sania, PAK ini dalam keadaan saat ini, di era saat ini, di mana ada pandemi dan perubahan-perubahan yang terjadi, sebenarnya mungkin fungsi PAK ini kembali ke dasar di mana seperti orang Kristen yang pada umumnya dikenal sebagai orang yang penuh dengan kasih ya, Bu. Jadi PAK ini harusnya dalam keadaan zaman ini memiliki peran sebagai memiliki peran untuk kembali mengabarkan tentang bagaimana mengasihi orang lain, Bu. Karena kalau kita lihat di zaman sekarang
kasih itu benar-benar seperti firman Tuhan bilang sudah mulai dingin ya. Kita bisa melihat orang-orang itu mulai individualis, jadi mereka mulai tidak memikirkan kepentingan orang lain. Nah, PAK di sini memegang kendali untuk bagaimana masyarakat hidup di kehidupan sosial tetapi masih memiliki simpati dan empati. Dan simpati dan empati ini kan berasal dari kasih ya Bu. Dasar dari kekristenan itu kasih. Nah, bagaimana PAK berperan sebagai sumber yang memberikan pengetahuan mengenai bahwa pentingnya untuk kembali kepada kasih, pentingnya untuk memiliki empati dan simpati kepada sesama, dan menjaga agar individualisnya itu ditekan gitu Bu, dari manusia seseorang gitu. Jadi penting untuk kita bisa saling mengasihi, saling memikirkan kepentingan orang lain, apalagi di era pandemi sekarang, saling untuk mengalah, saling untuk hidup berdampingan di era pandemi agar tidak terjadi seperti perpecahan-perpecahan seperti itu Bu. Itu sih paling dari saya. Oke. Yang lain, selain kelompok 2 juga boleh. Menurut kalian nih, kayaknya PAK itu kalau di masa masyarakat sekarang harusnya kayak gini deh perannya. Kalau menurut saya tadi kan peran PAK itu yang utama ada menunjukkan kasih. Berarti perannya di sekarang ini kasih itu nggak boleh hilang. Itu menurut saya. Kalau yang lain? Kalau menurut ini peran PAK itu sangat penting bagi lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan sekolah itu sangat penting karena di sekolah itu kan peran PAK itu kan lebih penting gitu Bu, karena di sekolah itu banyak agama-agama lain. Nah, pentingnya peran PAK itu mengajarkan anak tentang menghargai, tentang toleransi, Bu. Karena sekarang kan banyak agama-agama lain, jadi anak dari lingkungan sekolah bisa belajar untuk saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, Bu. Itu pendapat saya, Bu. Terima kasih Hesti. Pendapat Hesti itu PAK itu sebenarnya jangan lupa identitasnya itu untuk menghargai, mengajarkan anak untuk saling menghargai, toleransi, beragama, terutama dilihat dari perspektif lingkungan sekolah. Itu menurut Hesti. Yang lain? Kalau Duma Bu, Duma ambil lebih ke harusnya orang percaya atau gereja itu mengajarkan tentang sekarang ini tentang hidup yang berintegritas, hidup dalam kebenaran firman Tuhan dimanapun berada sehingga tetap menjadi saksi bagi Tuhan. Yang pertama itu di bagian tentang moral, juga tentang kejujuran, tentang integritas, dan tentang kebenaran firman Tuhan itu sangat penting dalam keluarga juga, dalam mendidik anak, karena memang itu dibutuhkan gitu di masa kini. Setidaknya orang percaya itu dapat menjadi saksi bagi orang lain, dapat dilihat oleh orang lain. Seperti itu. Oke, jadi saksi. Menjadi saksi yang benar-benar berintegritas karakter Kristus. Itu menurut Duma. Yang lain, kalau masih ada, dipersilakan. Kalau tidak ada, nah setelah kalian menyampaikan tadi, Sania, Duma, dan juga Hesti, itu kan peran aktif sendiri di zaman sekarang, menurut kalian. Nah, kalau saya mau bertanya kembali, kalau dari jawaban kalian tadi, apakah nih ya, apakah diri kalian sendiri sudah menerapkan itu sebagai seorang pendidik agama Kristen, sebagai calon? Apakah sudah atau saya rasa masih ada yang belum saya terapkan, Bu. Itu kenapa? Dan apa penyebab yang membuat kalian masih kurang menerapkannya itu dalam kehidupan kalian?
Mungkin dari Sania lagi. Oke, silakan Eh, Sania. Ya kalau dalam kehidupan bicara soal kasih itu mungkin Sania jujur masih 50% mungkin ya Bu kalau dari persentase karena kadang itu egoisme itu mengalahkan kasih itu. Nah, jadi kadang itu pengen mengasihi tapi rasanya individualismenya tuh naik jadi keinginan mementingkan diri sendiri itu kadang lebih di atas daripada keinginan untuk mengasihi orang lain. Dan itu yang terjadi dan dari yang Sania paparkan tadi, dari yang pertanyaan Ibu juga membuat Sania juga berpikir, ya juga ya kalau guru PAK aja kemampuan mengasihinya baru 50%, ibaratnya gimana mau mengajarkan ke anak-anak didik di bawahnya untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama 100% itu sih Bu. Oke, kalau Sania, dia menurut dia dalam pandangan jawaban tadi, Sania melihat ke dirinya sendiri masih ada kekurangan. Ya, kita manusia ada kurang. Tapi kan kita sadar sendiri. Kalau yang kalian yang lain, bagaimana? Kalau Resti ya Bu, sama Sania juga dari segi emosional juga sih Bu. Kadang kita itu kalau karena Resti itu kan kebawa apa ya Bu, kebiasaan gitu Bu. Dari orang dekat juga udah biasaan ngomong. Tapi ngomong kasarnya itu Bu kayak bukan sama orang-orang yang udah dewasa gitu ya Bu, cuman kayak sama teman-teman gitu doang. Kayak teman kayak juga mengasihi itu kan kayak mementingkan diri sendiri juga. Jadi kalau Resti ngomong kasar itu kayak ada tempatnya juga gitu Bu, nggak sembarangan orang juga Bu. Itu aja sih kalau Resti. Oke, kalau Resti seperti itu. Kalau yang lain masih ada nggak? Kalau Duma sih Bu, menurut saya untuk menjadi itu sebagai pribadi terus berusaha sih Bu. Mungkin memang sama nggak seperti yang dituntut oleh orang lain gitu. Gimana kok orang Kristen seperti itu. Tapi menurut saya kalau saya semaksimal mungkin gitu usahain sih Bu. Kalau gimana saya hidup di sekalipun nggak seperti itu. Sekalipun ya gimana lah kalau menurut mungkin diukur dari ukuran Tuhan Yesus seberapa lah itu Bu. Oke, kalau kita melihat konteks kehidupan, masyarakat itu pasti ya tidak ada yang sempurna ya. Namun kalau kalian sendiri bisa mengukur tentang bagaimana kalian kekurangan kalian, artinya kalian mampu menjadi pendidik yang mengintrospeksi diri kalian menjadi lebih baik. Kan ada kala manusia itu tidak sadar dengan dirinya sendiri kan, tidak sadar diri. Nah, seperti kayak hakikat manusia pertama kali kita pelajari, waktu mempelajari pertama kali dasar-dasar pendidikan kan hakikat manusia itu adalah orang yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda, ciri-ciri yang berbeda. Itu hakikat manusia secara utuh dan secara nyata menurut beberapa para ahli dan juga berdasarkan definisi pengertian. Nah, dari hal itu kan kita dapat paham. Kalau kalian mengetahui kekurangan kalian, kita mengetahui kelemahan kita, artinya kita dapat memahami bahwa kita memiliki hakikat manusia sebagai seorang yang punya individu tersendiri, ciri-ciri tersendiri, dan perbedaan tersendiri dari orang lain. Karena kan saya mempertanyakan hal itu karena ada kalanya manusia tidak mengetahui tentang kekurangannya sendiri. Saat manusia tidak mengetahui kekurangannya sendiri, dan saat dia menjadi seorang pendidik, maka dia tidak akan mampu menjadi pendidik yang utuh. Karena kenapa? Dia tidak akan mau menerima kritikan, saran, dan masukan yang diberikan oleh orang lain. Karena dia merasa dia paling benar dan dia merasa bahwa dia tidak ada salah. Tetapi saat manusia, saat kalian sebagai seorang guru mengetahui bahwa oh saya kurang di bagian ini, saya merasa lemah di bagian ini, artinya kalian bisa mengintrospeksi diri dan bisa menerima setiap kritikan dan bisa belajar menjadi guru yang lebih baik.
artinya kita memahami bahwa dasar-dasar dan hakikat kita sebagai seorang manusia adalah manusia yang memiliki kepribadian individu yang berbeda dari yang lain. Nah, itu hanya sebagai landasan saya untuk mengingatkan kalian bahwa di dalam dasar-dasar kependidikan ini kita bukan hanya mempelajari tentang dalam dasar pendidikan itu ternyata ada undang-undang, ada unsur-unsurnya, ada bagian-bagian dari pendidikan yang harus kita ketahui, bagaimana pendidikan itu harus kita pahami. Bukan hanya itu, tetapi kita juga belajar bahwa di dasar-dasar kependidikan itu kita belajar sebagai pribadi, sebagai seorang guru, sebagai calon pendidik, kita harus mengetahui bahwa guru itu harus diperlengkapi sesuatu hal yang dasar, yaitu mengetahui bagaimana dia sebagai seorang pendidik, di mana kekurangannya, di mana hal kelebihannya dan kekurangannya yang harus dia perbaiki nantinya sebelum terjun di lapangan. Itu sebagai seorang pendidik dan dasar-dasar kependidikan. Nah, sekarang kita juga akan melihat pendidikan dalam masyarakat atau peran PAK itu di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, tadi kan kelompok 2 telah menjabarkan peran pendidikan dan kedudukan PAK dalam masyarakat secara luas dan juga berdasarkan beberapa ahli. Nah, sekarang saya akan menyimpulkan, menarik kesimpulan bagaimana peran dan kedudukan PAK itu dalam masyarakat. Nah, sekarang kita akan melihat jenis-jenis masyarakat majemuk dulu. Mana yang dikatakan sebagai masyarakat majemuk dan apa jenis-jenis dari masyarakat majemuk? Masyarakat majemuk yang pertama adalah masyarakat majemuk dengan kompetensi seimbang, yaitu masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah komunitas atau kelompok etnis yang memiliki kekuatan kompetitif yang seimbang. Jadi yang disebut dengan masyarakat majemuk, jenis pertama itu adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kekuatan yang seimbang. Yang kedua adalah masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan, yaitu masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah komunitas atau kelompok etnis yang kekuatan kompetitif tidak seimbang. Yang ketiga ada masyarakat majemuk dengan minoritas dominan, yaitu masyarakat yang antara komunitas atau kelompok etnis terdapat kelompok minoritas, sehingga tetapi mempunyai kekuatan kompetitif di atas yang lain, sehingga mendominasi politik dan ekonomi. Artinya ada 3 jenis masyarakat majemuk. Yang pertama adalah masyarakat yang memiliki kekuatan yang seimbang. Yang kedua yaitu yang memiliki tidak memiliki kekuatan seimbang. Yang ketiga adalah yang memiliki kekuatan mayoritas dan minoritas, tapi memiliki kekuatan yang kompetitif di atas yang lain. Nah, dari ketiga jenis ini, kalau di Indonesia sendiri itu masuk jenis yang kemana? Untuk berapa? Yang kedua mungkin, Bu. Yang kedua, yang tidak seimbang ya menurut Sania. Kalau yang lain? Yang 3, Bu, menurut Tina. Yang ketiga. Masyarakat majemuk dengan minoritas dominan, yaitu masyarakat antar komunitas atau kelompok ini terhadap kelompok minoritas tapi mempunyai kekuatan kompetitif di atas yang lain. Itu menurut Tina. Yang nomor 3, minoritas tetapi mempunyai kekuatan kompetitif yang di atas yang lain. Oke, kalau kita lihat dari kondisi masyarakat Indonesia, itu masyarakat Indonesia itu sebenarnya masuk kepada jenis masyarakat majemuk yang ke nomor 2. Masyarakat majemuk yang mayoritas dominan, yang mana kekuatan kompetitifnya tidak seimbang. Kenapa kita lihat? Kalau nomor 3, Tina, itu kita bisa lihat, nah,
apakah masyarakat minoritas itu bisa di atas kompetitif masyarakat yang mayoritas dalam ekonomi atau politiknya? Kalau kita lihat kehidupan masyarakat Indonesia itu masih kurang ya. Yang bisa kita lihat jenis masyarakat majemuk itu ada di nomor 2, yaitu masyarakat majemuk yang mayoritas dominan, yaitu masyarakat yang terdiri dari atas sejumlah komunitas atau kelompok etnis yang kekuatan kompetitif tidak seimbang. Mayoritas lebih dominan dan minoritas tidak seimbang. Minoritasnya masih kurang, tapi tidak masalah. Nah, dari sini kita akan melihat lagi. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia itu tahun 2010 ya, berarti ini udah 10 tahun yang lalu, itu terdiri ada dengan jumlah saya nggak pakai headset hari ini, Tina, jadi agak jauh ya suara kali saya kedengaran. Iya Bu, dari tadi saya. Hilang-hilang. Jaringan juga jelek banget, karena juga mau hujan ini sepertinya di sini. Oke, menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Indonesia tahun 2010 ya ini, ada 237.641.326 juta jiwa. Ini 2010. Kalau sekarang udah 10 tahun itu udah banyak banget ya. Proses pendidikan itu menurut dalam pusat statistik ini melihat bahwa proses pendidikan itu sendiri terjadi dalam kehidupan masyarakat majemuk, yakni masyarakat yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, agama, golongan, adat istiadat yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hal tersebut biasa ditemukan baik di negara Indonesia maupun di negara lain yang mencakup seluruh dunia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang beragama, yang terbukti ada 6 agama di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, yang diakui dan dibiayai oleh negara. Di samping agama-agama tersebut masih ada beberapa kepercayaan lain yang dianut oleh Indonesia. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana PAK itu di setiap abad. Bagaimana peranan PAK itu dalam beberapa abad, dan akan bandingkan untuk sekarang juga. Pada abad pertama, PAK diberitakan secara ketat dari gereja kepada umat sebelum menjadi anggota sidi gereja. Karena umat harus dilengkapi dengan ajaran yang benar agar tidak disesatkan. Artinya, peran PAK itu di abad pertama itu sangat berperan penting bagi masyarakat, bagi kehidupan manusia. Manusia atau individu atau masyarakat itu harus belajar tentang PAK. Terutama gereja itu memiliki peranan yang sangat penting untuk pengajaran PAK pada abad pertama. Nah, dalam abad yang kedua, misalnya pendidikan agama, pendidikan gereja terhadap calon-calon untuk baptisan orang dewasa yang telah diatur dengan seksama, gereja menuntun supaya mereka belajar segala selama 3 tahun, baru mereka diuji, diterima pada baptisan dan perjamuan suci. Artinya pada abad kedua ini, PAK ini masih diajarkan di dalam gereja sangat berperan penting, tetapi untuk pengajaran yang secara utuh, secara mendalam itu hanya kepada beberapa orang yang memang ingin menerima ajaran itu secara utuh dan yang memang masyarakat gereja yang nantinya akan menerima perjamuan suci dan baptisan. Jadi untuk anak-anak kecil mungkin yang masih bermain-bermain belum mau menerima baptisan atau perjamuan suci, mereka tidak terlalu ditekankan kepada pengajaran agama Kristen dulunya di abad kedua. Tetapi untuk orang-orang yang akan menerima perjamuan suci dan baptisan, mereka harus benar-benar belajar tentang agama Kristen itu secara mendalam. Nah, pada abad pertengahan, praktik PAK semakin merosot karena dominasi gereja yang lebih mementingkan kristenisasi ketimbang aspek pengajaran PAK itu sendiri. Pada masa ini gereja banyak mendidik melalui sakramen baptisan,
Taman Misa, drama agamawi, seni lukis, patung, dan juga melalui seni bangunan gereja, dan mereka mengabaikan pendidikan agama Kristen sebagai pusat pembentukan karakter. Artinya di abad pertengahan ini, pendidikan agama Kristen yang benar-benar mengajarkan karakter, nilai-nilai, integritas sebagai seorang pendidik Kristen itu mulai menghilang. Mereka mulai hanya pada bahwa kekristenan itu adalah agama yang mengajar tentang sakramen, bahwa orang Kristen itu harus melalui yang namanya baptisan, bahwa agama Kristen itu bisa kita lihat dari sejarah-sejarah gereja, sejarah-sejarah gedung-gedung agama. Mereka hanya melihat hal-hal seperti itu, tetapi untuk karakter, nilai-nilai Kristiani itu sangat kurang diajarkan di dalam kehidupan anak-anak dan masyarakat pada abad-abad pertengahan. Nah, pada masyarakat Majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok yang tinggal bersama dalam suatu wilayah, tetapi terpisah menurut garis budaya masing-masing. Kemajemukan suatu masyarakat patut dilihat dari dua variabel, yaitu majemuk budaya dan majemuk sosial. Kemajemukan budaya ditentukan oleh indikator-indikator genetik, sosial, ras, etnis, suku, budaya, kultur, nilai, kebiasaan, bahasa, agama, kata, ataupun wilayah. Sedangkan kemajemukan sosial itu ditentukan indikator-indikator seperti kelas, studi, lembaga, ataupun power. Tadi sudah dijelaskan juga. Artinya dari abad pertama yang pendidikan agama itu sangat ketat diajarkan, karakteristiknya itu sangat penting diajarkan kepada masyarakat. Mulai turun di abad kedua itu mulai yang namanya pendidikan agama Kristen itu mulai luntur sedikit demi sedikit. Dan masuk pada abad pertengahan, pendidikan agama Kristen itu jelas banget mulai berkurang. Jelas tidak terlalu diketatkan, tidak dititik beratkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada masyarakat Majemuk, pendidikan agama Kristen itu mulai terbagi, dilihat dari kehidupan sosial dan budayanya. Apakah di kehidupan sosial pendidikan agama Kristen itu perlu atau tidak? Dan di kehidupan budaya, apakah pendidikan agama Kristen itu memiliki pengaruh pada kehidupan budaya? Artinya pendidikan agama Kristen dalam rentan abad kehidupan itu mengalami yang namanya penurunan dan pengurangan dalam kehidupan. Hal inilah yang mengakibatkan peran pendidikan agama Kristen itu sangat penting dalam masyarakat Majemuk, terutama di Indonesia. Sebab jika pendidikan agama Kristen kurang diajarkan dalam kehidupan, banyak mengakibatkan sejumlah konflik atau hal-hal yang terjadi seperti perpecahan agama, radikalisme, dan juga seperti yang namanya intoleransi. Toleransi itu sangat kurang dan sering terjadi permusuhan antar agama. Jadi peran agama Kristen itu sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat Indonesia itu, terutama masyarakat Indonesia, memiliki karakter yang benar-benar sebagai seorang Kristen, memiliki karakter nilai-nilai Kristen yang benar-benar nyata dalam kehidupan. Kontribusi dan tanggung jawab sangat dijunjung di sini menjadi instrumen yang bisa dipekerjakan untuk mengedukasi pendidikan Kristen itu sendiri, mengedukasi komunitas masyarakat Kristen agar dengan cara-cara yang multi sungguh-sungguh mensosialisasikan Tuhan Allah dalam masyarakat dan multikultural di Indonesia. Jadi diharapkan PAK itu memang memegang peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Majemuk, terutama di Indonesia, agar pendidikan tentang Allah, pendidikan dari nilai-nilai Tuhan itu benar-benar sampai kepada kehidupan masyarakat, benar-benar dapat diaplikasikan dan diterapkan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama buat anak-anak nantinya. Kalian sebagai seorang pendidik harus benar-benar mengajarkan yang namanya nilai-nilai Kristiani itu. Nah, ini kita lihat kemajemukan masyarakat Indonesia itu adalah bangsa Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, bangsa, dan budaya yang ras. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia disebut masyarakat majemuk atau multikultur. Kemajemukan masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial, tetapi jika berjalan secara selaras, selasi, dan harmonis akan tercipta integrasi sosial Indonesia karena dengan kemajemukan masyarakat baik dari sisi etnis maupun budaya serta agama dan kepercayaan. Nah, kesimpulannya, pendidikan agama Kristen itu memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat utama di dalam kehidupan masyarakat majemuk. Agama Kristen memiliki pegangan atau peranan untuk mengendalikan bagaimana kehidupan masyarakat itu dapat berdampingan dalam kehidupan yang berbeda, multikultural, dan berbeda-beda budaya, ras, agama, dan suku bangsa, tetapi tetap berjalan selaras satu dengan kehidupan sehari-hari, sehingga terciptalah kehidupan yang harmonis, yang bersatu, toleransi, dan saling menghargai. Jadi, kita sebagai seorang pendidik agama Kristen itu memiliki peranan yang utama ya, sangat penting. Kalian kalau nanti mendidik, mengajarkan agama Kristen kepada anak-anak, jangan mengajarkan tentang perpecahan, tetapi ajarkanlah tentang kasih, nilai-nilai Kristiani itu dengan sungguh-sungguh dan benar-benar. Itu kesimpulan untuk pendidikan agama Kristen dalam kehidupan masyarakat majemuk, artinya memiliki peran penting. Untuk kita lihat dalam tingkatan ini ya, kalau di tingkatan agama Kristen itu tingkatan paling utama, paling atas. Agama Kristen harus benar-benar mengajarkan karakteristik yang bagaimana. Karakter yang bagaimana harus diajarkan, itu karakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Itu karakter yang mengasihi, toleransi, menghargai, dan juga tidak lupa yaitu seperti hukum kasih. Ayo, siapa di sini yang tidak tahu hukum kasih? Hukum kasih yang utama. Kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, itu nggak, Bu? Ya, kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu. Yang kedua, hukum kasih yang kedua itu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, artinya kalian nanti menjadi seorang pendidik, berikanlah contoh teladan yang benar-benar menunjukkan bahwa agama Kristen dapat membentuk karakteristik dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kehidupan kalian sendiri, terutama dalam masyarakat, terutama itu dalam keluarga sendiri. Kalian sebagai seorang pendidik agama Kristen mampu menunjukkan bahwa kalian adalah pendidik yang benar-benar menunjukkan sebagai seorang Kristen seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi dari pelajaran kita, peran dan kedudukan pendidikan agama Kristen di dalam kehidupan masyarakat itu dilihat terutama dari kehidupan kalian sebagai pendidik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kalian harus menjadi teladan. Yang kedua adalah peran agama Kristen itu dilihat dari lingkungan gereja. Gereja berperan ikut serta dalam berperan untuk mendidik mengajarkan agama Kristen. Dan peran agama Kristen yang penting adalah sebagai teladan bagi masyarakat sehari-hari dan sebagai pembentukan karakteristik masyarakat yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Nah, dari pelajaran hari ini ada yang mau kalian tanya atau tidak? Enggak, Bu. Kami nanya kapan doanya, Bu. Gitu ya. Ada yang mau ditanya lagi? Mungkin ini Bu, untuk tugas akhir itu formatnya ada format khusus nggak Bu untuk pengetikannya? Nanti saya infokan di itu ya, di Google Classroom, bagaimana informasi untuk tugas UAS. Baik. Oke. Baik, Bu. Semangat banget. Karena udah, Bu. Pokoknya mau cepat-cepat bikin formatnya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan tentang peran PAK dalam masyarakat Majemuk, kita akhiri pelajaran hari ini. Silakan satu orang menutup kita dalam doa. Silakan. Mari kita berarti dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami telah menyelesaikan perkuliahan kami. Terima kasih untuk Bu Agnes juga Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat luar biasa lagi Tuhan, dan supaya apa yang hamba-Mu perkatakan melewati mulut bibir hamba-Mu, mempelajari kami Tuhan, itu semua